Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ucapan terima kasih dari saya untuk Bapak Ibu telah menyempatkan waktu untuk mengikuti atau diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Ini sebagai aksi nyata saya pendidikan guru penggerak, ya, di angkatan 10. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini nanti akan saya sampaikan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Ini biodata saya Bapak Ibu, ya. Saya angkatan ke-10 di pendidikan guru penggerak tahun 2024 ini. Bapak Ibu, yang akan kita bahas yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Ada yang mungkin sudah mengetahuinya. Budaya positif itu apa? Pak Fahmi, apa budaya positif? Kebiasaan baik, misalnya. Apa lagi Bapak Ibu? Bicaranya yang sopan. Kemudian kebersihan. Menjaga kebersihan atau kebersihan lingkungan, itu sebuah budaya yang positif, ya. Apalagi menerapkan kedisiplinan, ada hubungannya dengan disiplin, itu budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, ada nilai, ya. Budaya positif itu ada nilai, keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Artinya ada nilai-nilai yang dikeluarkan secara intrinsik dari dalam diri murid. Kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu lama. Ya, ini harus kesepakatan, ya, tidak bisa dalam satu arah, tidak bisa dari satu atas ke bawah aja, dari guru ke murid saja. Tapi ini harus kesepakatan, ya, sehingga menjadi budaya yang positif. Jadi harus disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama, tidak hanya project, ya. Kalau project itu dijalankan selesai, udah selesai projectnya. Kalau ini berbudaya, membudaya itu dalam jangka waktu yang lama. Seperti kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah dilakukan di sekolah kita. Berikutnya, nah, bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Itu, jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang hasil kesepakatan semua, tidak berdasarkan intervensi atau penekanan dari satu pihak atau dari satu jalur dari atas ke bawah, tetapi ada kesepakatan dulu, ya, antara, kalau kita di sekolah berarti antara guru dan siswa. Disepakati dulu mau seperti apa, kemudian itu nanti dilaksanakan dalam jangka waktu lama, karena bukan proyek tapi ini adalah sebuah budaya. Jadi membudaya, lama penerapannya, itu bukan hanya dalam jangka waktu sebentar. Itu gambaran tentang budaya positif. Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan budaya positif yang kita lakukan, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu, ya. Tanggung jawab akan kebersihan, tanggung jawab akan tingkah laku dengan cara bertindak sopan, bertutur santun, gitu. Kemudian menerapkan kedisiplinan, itu adalah budaya-budaya positif yang ada di lingkungan yang telah kita laksanakan. Yang berikutnya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah bisa atau biasa kita lakukan juga atau terapkan juga. Mungkin kitanya belum ngeh, ya, gitu. Jadi banyak seperti tadi tanggung jawab dan penerapan disiplin, itu adalah kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, ya. Banyak hal-hal yang memang sudah kita lakukan. Baik, sebelum ke materi yang intinya, ada ice breaking dulu sebentar. Ada kertas yang kecil tadi Bapak Ibu, ada yang kertas kecil, ya. Itu silahkan Bapak Ibu tuliskan sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu. Apa itu? Yang berharga menurut Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu itu sangat berharga. Tuliskan dalam kertas itu.
Ya, pokoknya dalam kehidupan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini paling berharga untuk diri Bapak Ibu. Apa saja? Mau satu aja nggak apa-apa. Apa yang paling berharga dalam hidup? Ya, mau barang, mau apapun itu boleh dituliskan di kertas yang kecil tadi. Ya, iya betul. Untuk saat ini apa sih yang berharga buat Gunung ya? Atau yang lainnya apa yang berharga nih buat diri kita gitu. Silahkan Bapak Ibu tuliskan dulu. Nanti kita akan bermain cobalah buka, ya, cobalah buka. Nanti berpasangan, ya, berpasangan. Kalau orang Bapak Ami bisa nanti sama pasar, boleh nggak apa-apa. Silang ke sana. Nanti yang sudah satu bangku boleh langsung berdua. Nanti bergantian. Dua orang masing-masing 30 detik waktunya untuk tadi bermain cobalah buka. Ya. Langkah pertama, apa yang Bapak Ibu tuliskan tadi, silahkan Bapak Ibu genggam dengan erat di tangan Bapak Ibu. Digenggam dengan erat, ya, digenggam dengan erat. Silahkan bergantian selama 30 detik. Bapak Ibu mau siapa dulu nih? Kayak Pak Arif sama Pak Her. Mau Pak Her dulu ngerayu Pak Arif supaya membukakan tangannya dengan cara apapun? Kan cobalah buka. Jadi Pak Arif yang ngepal duluan ke Pak Her. Nanti Pak Her yang ngebujuk, merayu atau menampar ditusuk tangan ya. Bagaimana caranya si genggamannya itu bisa dibuka? Apakah Pak Arif akan bersikeras menjaganya karena itu barang berharga, atau Pak Arif udahlah bukain aja buat bayar gitu kan? Ya. Atau bagaimana? Silahkan Bapak Ibu 30 detik masing-masing ya. Nanti sampai ini bagaimana ya? Ya nanti dilihat kalau ngasihin nggak, kalau pertahanin ya udah 30 detik ya udah habis waktu, berarti mau dipertahankan. Kalau dalam 30 detik itu dibukain berarti pertahanan, karena itu kan adalah benda atau sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu ya. Jangan sampai bisa orang lain, jangan sampai tahu, jangan sampai kambil orang lain, berarti kita harus mempertahankan ya. Habis kan? Udah habis berarti. Udah stop, habis waktu 30 detik. Pak Her berhasil membuka punya Pak Arif? Berhasil. Bunung, siapa dulu tadi? Bunda dulu. Yang ngepal Bunung. Enggak dikasih tapi. Bu Cucu enggak dikasihin ya. Pasar enggak dikebuka. Ya. Bapak Ibu, dalam permainan tadi saya akan bertanya. Ini nih pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu berhasil membuka kepalan tangan temannya? Tidak. Apa alasannya? Dia sukarela. Ya, dia sukarela. Oh, berebut dipaksa berarti Pak. Oh, dipaksa. Pak Sar tadi itu ada imbalan ya. Itu berharap imbalan nanti dibuka. Pasar enggak dibuka. Bu Cucu, Bu Anita tidak berhasil membukakan kepalan tangan Bu Cucu. Berarti ada yang berhasil membukanya, ada yang tidak. Dulu ke pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak Ibu tetap menutup kepalan tangan? Apa alasannya yang menutup? Kenapa alasannya Bu Cucu? Karena itu sangat berharga. Pasar, kenapa pasar? Oh, kalau ini mah pasar itu sebetulnya bisa dikasihkan ya, bisa dibuka sama Pak Fahmi, tapi tidak terbuka sama Pak Fahmi. Bapak dia tidak terayu. Pasar itu Bu Cucu itu tadi tidak berhasil dirayu atau dengan cara apapun dibujuk oleh Bu Anita untuk membuka kepala tangannya. Alasannya tadi Bu Cucu itu adalah hal yang sangat berharga untuk dalam hidup. Kalau boleh tahu apa itu Bu Cucu? Keluarga Cemara ya. Baik Bapak Ibu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang merayu atau yang mengepalkan tangan? Siapa sih sebenarnya yang mengendalikan itu? Ya? Yang mengepal tangan, bukan yang merayu, bukan. Karena yang merayu bukalah, ayo dipaksa ini, aku kasih nanti rokok atau apa gitu kan. Apakah yang merayu itu yang mengendalikan atau yang mengepalkan yang mengendalikan? Ya? Coba yang mengepalkan. Yang mengepal. Yang merayu berarti Pak Her. Dalam kegiatan tadi sesungguhnya
yang menjadi kontrol itu adalah diri kita yang mengembangkan. Ya, siapapun yang ini, kalau kita, apalagi itu tadi kan kenapa ilustrasinya tulisannya yang sangat berharga, kita yang mengontrol. Temenang ya mah, ya kayak tadi temenang nyaho ya keluarga aku gitu kan ya, ini yang sangat berharga, jangan diganggu-ganggu, ini harus dilindungi. Itu yang mengandalkan itu. Tapi ada juga yang bisa sukarela, udahlah nih stop, apalagi ada ada yang membanggakannya. Karena apa? Berarti kontrol dalam dirinya yang memberikan, tapi ada yang mempertahankan dan yang memberikan. Artinya kontrol dalam hal ini yang mengontrol itu adalah orangnya itu sendiri atau diri kita sendiri. Dalam hal apapun yang menjadi kontrol adalah diri kita sendiri. Termasuk murid-murid kita, Bapak Ibu jangan berharap murid-murid kita mau sesuai apa yang kita katakan, benar nggak? Kegiatan tersebut memberikan gambaran bahwa integritas akan tugas dan tanggung jawab merupakan dasar kuat di atas kepentingan diri maupun dorongan atau intervensi orang lain. Dasar itulah yang menjadi haluan kontrol dan kendali setiap keputusan aktor individu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Jadi tetap ya, integritas akan tugas dan tanggung jawab merupakan dasar yang kuat di atas kepentingan diri maupun dorongan. Jadi tidak bisa ada intervensi dari orang lain. Ya, karena apa? Tadi yang dipegangnya itu ilustrasi yang tadi Bapak Ibu tulis, sesuatu yang berharga itu adalah merupakan integritas atau tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu yang dipegang oleh Bapak Ibu. Ya, itu yang bisa mengendalikannya, mengontrolkannya adalah diri kita. Orang yang memiliki prinsip yang kuat akan lebih mengendalikan bagaimana suatu keadaan bisa diciptakan. Kita bisa mempengaruhi orang lain untuk tertarik pada visi kita jika apa yang kita perjuangkan betul-betul berharga dan bermanfaat bagi orang lain. Itu kesimpulannya Bapak Ibu ya. Yang memiliki prinsip kuat akan sesuatu pasti akan mempertahankannya. Tidak akan dengan sukarela tadi belumnya. Ini aja nih, gitu. Bukan. Tapi untuk ada tujuan untuk melakukan itu, ada tujuan. Karena tidak salah juga ya, ketika orang lain kita bisa mempengaruhi orang lain untuk tertarik pada visi kita, tujuan kita. Nah, Bapak Ibu, dalam keseharian kita ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini sudah terasa sama saya, ya mungkin Bapak Ibu juga ya. Setelah mendapatkan materi ini, saya sangat terasa bahwa benar selama ini kita ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Bisa dilihat. Nah, di sini kita pasti beranggapan selama ini guru dapat mengontrol murid, ya. Kemudian yang berikutnya, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu adalah anggapan kita akan makna kontrol yang selama ini mungkin kita rasakan atau jalankan. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita dalam menegakkan aturan di sekolah membuat anak kita merasa bersalah atau mengkritik anak kita secara langsung. Itu sebetulnya sebuah miskonsepsi atau konsep yang memang salah ya untuk dalam teori kontrol. Kemudian kita yang terakhir beranggapan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sangat salah Bapak Ibu ya, karena tadi yang mengontrol diri itu adalah dirinya sendiri. Tidak bisa kita memaksakan atau mengontrol diri orang lain atau memaksakan kehendak terhadap orang lain. Itu yang membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit. Ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita kalau mau
ada perubahannya yang sedikit, ya kemajuannya yang perlahan, cukup saja ubah perilaku kita. Tapi kalau mau membuat perubahan yang besar, berarti harus dirubah secara masif, ya, secara besar juga. Perubahannya harus besar, tidak bisa merubah dari hanya dengan diri kita saja. Artinya dimulai dari kita, kemudian hanya diri kita saja, pasti itu akan perlahan. Tapi kalau mau membuat kemajuan yang besar, kemudian perubahan yang besar, berarti kita harus merubah tadi kerangka acuan, kemudian bagaimana berpikir tentang manusia, ya. Kalau kita di sekolah berarti bagaimana kita berpikir tentang murid-murid kita. Itu ada sebuah pendapat Bapak Ibu. Ada stimulus respon, ada teori kontrol Bapak Ibu. Ini perbedaannya, ya. Kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita itu sama kita menganggapnya, ya. Tapi kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian kalau stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Artinya kita harus memahami bahwa tidak bisa kita menganggap bahwa sama aja seperti ini, tapi yakin kita pasti berbeda. Antara pemikiran Gunung, Beseleng dengan yang lain, itu harus menyadari. Itu sesuai dengan teori kontrol, yaitu semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu kalau menurut teori stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita lebih merasakan, memahami ke orang lain. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu menurut teori stimulus respon. Kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak kita yang gini, yang gitu, yang melakukan ini, yang melakukan itu, yakin kita harus sadari kalau menurut teori kontrol itu adalah mereka pasti mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Ya pasti dengan keperluan yang mereka sendiri. Tapi kalau menurut teori stimulus respon itu semua perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang ya saya sendiri masih menurut stimulus respon orang lain bisa mengontrol kita. Kalau menurut teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kalau stimulus respon mah ya orang lain bisa mengontrol kita, ya. Ya, untuk yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika tadi dibujuk Pak Arif sama Pak Her, kemudian gagal, dipaksa, ya, dipaksa. Itu bisa. Tapi kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi lebih berkolaborasi. Tadi kami bilang, aku kasihin, tapi aku mau punya bunda. Nah, itu, ya, itu menurut teori kontrol. Jadi ada kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu bagaimana mencari jalan tengah setelah kita berdiskusi, ya, berkolaborasi. Itu kemudian yang terakhir, model berpikir menengah atau kalah. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang. Jadi kita mengendalikan diri kita, ya kita yang harus menang. Jadi kalau yang tadi belum udahlah nggak apa-apa, gitu kan, masih ada udahlah mengalah aja gitu. Kalau teori kontrol kita yang memegang kontrol itu sendiri. Nah, ini dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Kita perlu meninjau kembali penerapan disiplin di sekolah kita agar kita dapat menciptakan lingkungan positif. Apakah penerapan disiplin di sekolah kita sudah efektif? Itu mungkin kita bisa refleksi lagi Bapak Ibu, ya. Kemudian apakah masih perlu ditinjau kembali tentang penerapan disiplin positif di sekolah kita? Berikutnya, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Kadang-kadang kita juga masih, apa sih itu disiplin, ya? Dan terakhir, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi kita bahas di awal? Disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu disiplin itu apa? Tepat waktu, apalagi Bapak Ibu melakukan hal sesuai porsinya atau proporsional, apalagi melakukan dengan teratur, itu disiplin. Apalagi Bapak Ibu, disiplin
Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina ya, disiplina ya tadi disebutkan yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu bukan karena ada dorongan dari luar, bukan pengaruh dari luar, tapi itu murni dorongan atau motivasi dari dalam diri kita sendiri. Untuk apa? Yang belajar, terus belajar. Tadi 4 waktu, teratur, kemudian itu keluarnya dari dalam diri kita, ya, dari dalam diri kita atau secara intensif. Maka apa yang dilakukan untuk menciptakan disiplin positif? Nah, Bapak Ibu, di sekolah kita perlu melakukan langkah-langkah untuk menerapkan disiplin positif. Ya, ada beberapa yang harus kita lakukan untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Yang pertama, menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukai. Ya, kita harus bertanya. Kita tidak bisa masuk mengajar selesai, masuk mengajar selesai, tapi kita juga harus menanyakan bagaimana pendapat murid-murid kita, cara belajar yang mereka suka itu. Kemudian menanyakan murid-murid untuk mencapai kelas impiannya. Mau seperti apa sih kelasnya? Kelas impiannya pengen yang seperti apa sih? Kelas yang mereka idam-idamkannya mau seperti apa? Itu kita juga harus tanyakan pada murid-murid kita. Kemudian mengambil kesepakatan dari ide murid itu. Setelah anak-anak mengungkapkan pengen kelas ini bu, pengen kelasnya begini bu, begitu bu, pengen ada ininya bu, pengen ada ininya bu, pengen duduknya begini, pasti berbeda-beda setiap anak dalam kelas itu. Kemudian mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Nanti buat kesepakatannya Bapak Ibu, ya, kita bisa mulai tahun ajaran baru ini kita coba nanti terapkan dengan langkah-langkah seperti tadi, ya. Setelah menjadi sebuah kesepakatan kelas, kita menuliskan gambaran perilaku yang disepakati. Perilaku yang disepakatinya itu seperti tanggung jawab, kemudian kepedulian. Itu adalah perilaku. Gak usah banyak-banyak untuk kesepakatan kelas, 3 aja cukup, ya. Tanggung jawab, bertanggung jawab atas semuanya. Membuat poster kesepakatan kelas. Kita usahakan nanti di kelas, setiap kelas ada poster. Kalau sudah ada kesepakatan kelas, ketika ada anak yang nakal ya tanda kutip, ya, kita tinggal kembalikan aja bahwa bagaimana kesepakatan kelas kita, ya, bagaimana kesepakatan kelas yang telah kita buat. Apakah sudah sesuai perilaku kalian dengan kesepakatan? Nah, itu bisa kita kembalikan nanti ke kesepakatan kelas yang telah kita buat. Kita usahakan nanti ya Bapak Ibu, semua selain tes diagnostik yang mungkin nanti kita bisa laksanakan di ajaran baru. Nah, ini salah satunya tidak kalah penting, yaitu untuk membuat kesepakatan kelas. Karena penerapan disiplin positif di sekolah kalau tidak diawali dengan ini, susah nanti kita mengembalikannya mau kemana, ya. Karena yang paling dasar itu kegiatan semuanya ada di kelas. Ketika anak-anak main bola, bu, kita pusing kan laporan, bu, baru datang main bola wae di kelas, kalau sudah kita ada kesepakatan kelas, tidak usah seperti itu anak-anak. Nanti ada mereka sendiri yang mengontrol diri mereka. Dengan apa? Dengan memperlihatkan sama temannya, diingatkan bahwa kesepakatan kelas kita ini. Berarti dengan melakukan hal itu tidak benar, ya, betul, ya, melanggar kesepakatan yang telah disepakati. Makanya kita harus langkah awal membuat dulu kesepakatan kelas semua. Menuliskan gambaran perilaku yang disepakati, membuat poster kesepakatan kelas. Jadi buat aja yang bisa terlihat dan dipasang di mana tempat semua orang bisa melihatnya. Bukan hanya wali kelasnya saja, tapi semua guru yang mengajar di kelas itu harus bisa, dan semua orang yang masuk ke ruang kelas itu harus bisa dengan mudah melihatnya. Ya, bikin yang gede. Makanya jangan banyak-banyak, bikin aja nanti terlihat. Kalaupun ada apa-apa pelanggaran, kalau menurut ini tinggal bagaimana kesepakatannya, sesuai tidak, gitu kan? Sebagai wali kelas atau guru mapel?
Bisa dibimbing dengan wali kelasnya dulu, nanti semuanya menyepakati apa yang harus disepakati di kelas itu. Tapi guru mata pelajaran juga bisa, tapi kesepakatan belajar. Iya. Kesepakatan belajar ada lagi, ya itu lebih ini lagi lebih. Iya, berarti yang sering dibuat itu kesepakatan belajar. Sama, saya juga hanya diucapkan aja, boleh ini, boleh itu, boleh izin, keluar, tapi jangan lama, tapi tidak ditulis. Nah, ini untuk kesepakatan kelas itu bisa include di situ, ya bisa dibuatkan oleh wali kelas. Ini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada restitusi. Apa sih motivasi? Motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kita datang ke sini ke sekolah. Apa sih motivasinya? Ya, kita berangkat dari rumah ke sekolah, motivasinya apa sih? Anak-anak kita berangkat ke sekolah dari rumah, motivasinya apa sih? Dorongan yang timbul dari dalam dirinya apa sih? Itu motivasi. Kemudian, nih motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Anak didik kita, murid-murid kita mempunyai 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak datang tidak terlambat itu tujuannya yang pertama takut nanti dimarahin sama kesiswaan, nanti dimarahin sama guru BK. Jadi motivasi mereka masih berdasarkan menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian ada lagi tahapan berikutnya, motivasi mereka untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya mau ke sekolah karena bapak ibu ngasih jajan, kalau nggak ke sekolah nggak kasih jajan. Atau saya mau sekolah nanti ketemu siapa, atau nanti ketemu seseorang yang ngasih apa, itu. Atau saya mau melakukan hal yang baik karena akan mendapatkan hadiah-hadiah tertentu. Itu motivasi yang kedua. Tapi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang paling baik. Jadi motivasi ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang tadi, kebajikan universal yang tadi. Prinsip penegakan disiplin positif. Hukuman boleh tidak Bapak Ibu? Penghargaan boleh tidak? Boleh. Hukuman dan penghargaan boleh asal tidak melebihi. Hukuman boleh enggak? Enggak boleh ya. Iya, penghargaan. Nah itu tadi karena motivasi anak datang ke sekolah, aduh, gak mau kesiangan masuk kelas atau nanti Miss Neneng marah. Nanti sama Miss Neneng suruh ngangkatkan di sebelah ya, aduh, gak mau pakai sepatu putih nanti Bu Anita itu marah gitu. Atau datang datar ya, benar. Atau mau ngikutin bahasa Inggris atau ngikutin pelajaran IPA, Pak Hermanto mah suka bawa ciki kalau ke sekolahnya gitu kan, kasih hadiah. Itu kadang-kadang dengan hukuman atau penghargaan seperti itu tidak akan menerapkan disiplin positif pada anak. Jadi takutnya karena hukumannya mau melakukannya karena ada penghargaannya. Tidak ada dorongan yang murni di dalam diri anak-anak untuk apa sih belajar karena takut sama. Ya itu. Jadi kalau hanya berdasarkan hukuman atau penghargaan itu tidak akan menumbuhkan dorongan yang secara intrinsik dari dalam diri anak untuk melakukan hal-hal yang positif atau disiplin positif tadi. Ya, pasti aja dorongannya karena itu mah nanti kalau kayak upacara aja, Miss Nenengnya nggak ada yang ngebarisin, anak-anak nggak ada Miss Neneng ini, nggak apa-apa, sedang biarin nanti leha-leha gitu ya, beda gitu kan. Ya kalau ada Miss Neneng udah pegang mic langsung baris. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada, nah itu kalau pakai hukuman seperti itu Bu Cucu, ya nggak ada Bu Cucu, udah. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin yang positif kepada murid-murid kita? Dengan cara apa? Tadi kan, udah kerasin hukum atau Allah dikasih ini itu kan itu udah nggak boleh. Tapi bagaimana ya Bapak Ibu?
biar kita bisa menerapkan disiplin positif pada anak-anak kita. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, yang tadi saya singgung di depan bahwa untuk menerapkan disiplin positif itu yang langkah pertama itu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya, kalau kita yang paling dasar itu kan di kelas, ya. Kalau di kelasnya sudah tertib, insya Allah dengan adanya keyakinan kelas nanti kita bahkan tidak akan saling mengontrol diri dan mengontrol diri mereka masing-masing, ya, saling mengendalikan diri dan mengontrol diri mereka masing-masing. Itu ya dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa Pak Dita? Kalau menurut saya kalau peraturan itu lebih ke satu pihak, tapi kalau keyakinan itu kesepakatan bersama. Yang lain Bapak Ibu yang keterangan Pak Dita ya. Kalau keyakinan itu hasil kesepakatan. Kalau peraturan itu hanya satu pihak yang membuat aturan dan yang lain harus mematuhi apa yang sudah dibuat, ya, tanpa menyepakati atau berdiskusi terlebih dahulu untuk membuat aturan. Nah, keyakinan kelas nilai-nilai yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama apapun. Betul wanita ya? Hasil kesepakatan, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi itu disepakati dulu, beda dengan peraturan dibuat dan untuk ditaati. Kalau keyakinan kelas kan udah ada tata tertib, kenapa harus buat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelasnya tadi harus ada kesepakatan. Jadi mereka dulu menyampaikan pendapat, kita gali dulu pendapat dari anak-anak. Setelah gali pendapat, pasti kan ada yang berpikir sama. Seperti kemarin kita ketika visi misi, pasti ada poin-poin yang sama. Dari itu kita kerucutkan menjadi nilai yang bisa kita angkat menjadi keyakinan kelas. Ya, itu kenapa keyakinan kelas? Karena hasil kesepakatan atau disepakati secara bersama sehingga pengendaliannya itu secara bersama-sama, beda dengan tata tertib atau peraturan. Kalau semua yakin ya ini sepakat ya, disepakati berarti nanti itu baca ya, segitu aja udah, karena dari awalnya sudah ya meyakini, menyepakati semuanya. Jadi lebih mudah kita mengendalikan dengan sudah adanya keyakinan kelas. Betul. Kesepakatan itu berawal dari kesanggupan. Dirinya sanggup untuk melakukan hal itu berarti sepakat. Ketika nanti melenceng berarti gampang, tinggal mengembalikan lagi, kan udah sepakat, udah sanggup. Gitu ya Bapak ya. Sebenarnya. Nah, ini tahapannya daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tadi gali dulu anak-anak mulai dari kelas impiannya, wanita. Kalian mau kelasnya seperti apa sih? Silakan sampaikan aja dulu biar mereka. Aku mau kelasnya yang ada AC-nya, aku mau bangkunya yang ada busanya biar nggak sakit. Itu pasti berbeda-beda setiap siswa. Ya, pasti akan berpikir berbeda-beda setiap siswa. Kemudian setelah ada itu tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan. Jangan semuanya itu ditulis seperti itu. Cukup aja nilainya aja. Tanggung jawab, peduli, misalkan disiplin, jujur, itu nilai-nilainya itu yang harus disepakati sama anak-anak. Bukan berbeda panjang dengan yang tadi anak-anak sampaikan. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Jadi setelah udah ada nih nilai-nilai kebajikannya seperti tadi Pak Pami sampaikan, bersedia nggak, sanggup nggak dengan nilai-nilai ini? Kalau semuanya bersedia, sanggup, sepakat, berarti gunakan nilai-nilai kebajikan yang universal yang itu hasil kesepakatan bersama. Kemudian tadi kata misalnya aku mah suka bikin tapi nggak pernah dicatat, dibuat. Nah, langkah terakhirnya buatkan poster tulisan dalam bentuk apapun yang bisa dibaca oleh semua orang yang masuk ke lingkungan kelas itu. Jadi siapapun, Pak Fahmi ngajar ke 8A walaupun wali kelasnya Bu Neneng 8A, tapi sudah ada gitu. Pak Fahmi juga bisa, anaknya tidak berusia, kesepakatan kelasnya.
Nah itu nanti nilai kebijakannya berarti itu apa? Bisa tanggung jawab, bisa disiplin juga kan ya. Betul. Ada peran nanti apa sih tugas guru, apa sih tugas murid juga ada peran guru, peran murid. Itu sangat penting yang mendasar yang harus kita lakukan dari titik paling dasar yaitu di kelas kesepakatan kelas. Ada lagi nanti kesepakatan sekolah berarti seluruh warga sekolah yang menyepakatinya. Kalau ini mah antara kelas 7A Bu Cucu nanti misalkan ya dengan 7B dengan 7C pasti bisa berbeda kesepakatan kelasnya. Tidak, udahlah bikin satu di kelas 7A, ini udah ada nih kesepakatan kelas 7A, pasang di 7C, belum tentu anaknya menerima karena tidak didasari dengan kesanggupan dan kesepakatan tadi. Ya, makanya harus semua kelas membuat kesepakatan kelas dengan masing-masing di kelasnya. Itu ya. Pak, ada pertanyaan boleh? Ya. Tidak boleh. Pak, kan biasanya Pak kalau kesepakatan itu dibuat melalui skema voting Pak. Bagi minoritas yang memilih dengan kesepakatan yang berbeda, terkadang saya tidak ikut sepakat terhadap kesepakatan itu. Nah, siasatnya itu nanti bagaimana Pak? Nah, makanya langkah awal tadi itu Pak Pami kita menggali dulu, diawali dengan kelas impian mereka. Jadi mereka berpendapat dulu, semuanya berbicara, semuanya berpendapat. Jangan sampai tidak ada yang tidak berpendapat atau tidak berbicara. Nah, karena larinya akan seperti yang Bapak Pami sampaikan. Saya dan ngiluan naon atau saya mah sepakat. Tidak mungkin tidak sepakat. Kalau sudah mengeluarkan pendapat, baru kita nanti inventarisir nilai-nilai yang tadi yang sudah ada pendapat anak. Itu kan dikerucutkan lagi. Pengerucutan itu otomatis akan membuat kesepakatan yang baru ya, dari pendapat anak-anak nanti disepakati berikutnya gitu. Jadi harus yakin bahwa semuanya sepakat dulu. Makanya kalau semuanya belum sepakat, jangan dijadikan kesepakatan kelas. Nanti larinya akan seperti yang Bapak Pami sampaikan. Tuh, orang mah setuju kan, pasti seperti itu. Ya, pasti ada seperti itu. Tapi yakin dulu semuanya sepakat dulu. Kalau ini udah sepakat ya, bukan udah sepakat yang kata guru, tapi anak-anak sepakat, Bapak udah ini, sepakat Ibu udah ini kita. Jadi anak-anak, bukan kita kadang-kadang dari kita, nih anak-anak keyakinan kelasnya ini ya, sepakat ya. Gitu kan, cari simbolnya, anak-anak iya Pak, ya Bu, yang nurut-nurut aja. Padahal ketika pelaksanaan, tuh Bapak Pami udah atau mau nangis Bapak bisa, emang gak setuju. Nah, itu makanya berangkatnya harus dari diri anak. Dimulai dari impian-impian mereka pengen seperti apa sih di kelasnya gitu. Makanya gitu. Ya. Itu mungkin kalau ya. Next dulu ya. Ya, boleh Pak. Ini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Itu juga ada di dalam diri murid-murid kita Bapak Ibu. Selain di dalam diri kita, ada di dalam diri murid-murid kita, karena ini merupakan kebutuhan dasar manusia ya, karena kita manusia, murid kita juga manusia, kebutuhan dasarnya pasti sama. Yang pertama bertahan hidup ya, makan, minum dan lain sebagainya ya, itu. Kemudian kasih sayang. Kadang-kadang di kelas anak-anak kita ada yang murung ya, tanpa kita pedulikan, kita tanya ternyata oh di rumahnya broken home gitu kan, memerlukan kasih sayang. Seperti itu contoh dasarnya kecil ya. Penguasaan, kadang-kadang pemahaman akan materi yang kita berikan mereka lambat ya, sehingga kebutuhannya adalah untuk penguasaan, bagaimana mereka menguasai konteksnya kita sebagai guru dan murid menguasai materi apa yang kita sampaikan. Itu mereka kebutuhan akan penguasaan. Kemudian akan kesenangan ya. Tadi nanya seperti itu, mencari kesenangan karena tidak didapatkan di tempat yang lain, misalkan kesenangannya itu. Nah itu contoh-contoh kecil itulah ya yang mungkin nanti bisa. Dan yang terakhirnya yaitu kebutuhan akan kebebasan. Bebas di sini bukan berarti bebas semaunya, tapi ingin ada keleluasan untuk melakukan sesuatu atau hal ya. Ini Bapak Ibu
yang berikutnya yaitu ada restitusi, ya. Restitusi itu bagaimana cara kita penanganan terhadap kasus-kasus yang anak kita hadapi. Nih, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah anak melakukan kesalahan, kita harus melakukan restitusi agar kondisi anak itu bisa kembali pulih dan kembali ke kelompoknya, tidak dikucilkan karena kesalahan mereka. Itu kita bisa melakukan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjutnya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Nah, ini yang pertama, posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Kita datang, ada siswa yang terlambat, kamu datang terlambat, lari keliling lapang 3 kali. Itu berarti kita ada posisi penghukum, ya. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya itu pembuat rasa bersalah. Ketika anak datang, ya, terlambat atau tidak memakai sepatu sesuai aturan, kamu mah tuh ngomongnya lulus biasa nama, tapi itu membuat anak menjadi merasa bersalah, ya. Itu posisi kontrol yang kedua. Kumaha tuh, ya, seperti itu. Jadi anak ya. Atau yang berikutnya itu posisi kontrol sebagai teman. Ayolah bantu bapak lah, kamu jangan ini lagi ya, tolongin bapak ya. Nah, itu memposisikan diri kita sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian yang berikutnya sebagai pemantau, ya. Kalau sebagai pemantau itu lebih ke, ya, sudah lebih bagus daripada penghukum, pembuat rasa bersalah, ya. Kalau teman sedang lah, kalau pemantau itu udah jauh lebih bagus dengan cara memberikan tadi, mengangkat keyakinan-keyakinan yang sudah anak sepakati tadi, ya, dengan keyakinan-keyakinan kelas, keyakinan sekolah gitu yang mereka sepakati. Dan yang paling atas yaitu posisi manajer. Jadi posisi kontrol yang paling atas itu posisi manajer, ya. Itu biasanya nanti larinya ke yang tadi, sudah bisa melakukan restitusi yang tadi. Kalau yang menghukum kan cukup udah di lapang aja selesai, gitu kan. Pembuat rasa bersalah dengan omong-omongan yang tadi, tapi omongannya mah lembut, tapi rasa anak jadi bersalah. Sebagai teman nanti posisinya kita lebih dekat dengan anak dengan bahasa kita sebagai teman lah, sebagai bahasa teman mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya sediakan video untuk memahami kelima posisi tersebut. Coba kita lihat beberapa kasus dari video yang berikut ini. Kita perhatikan dulu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Langit apa? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Aku itu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, Masalah itu. saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Wanita, Miss Neneng, jeung Bu Cucu. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Si Arga. Miss Neneng. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Pak Iman ada Pak Herman. Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Tapi kan maafnya dia sekali padahal dia Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini kok, Pak. Naren, Tinggal apa nih? Jadi tuh Pak. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Masuk turun lagi, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif
yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Itu Bapak Ibu, ya gambaran-gambaran tadi ada di posisi mana Bu Cucu? Yang penting jangan ada di 2 posisi awal, jangan ada di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu akan membuat anak tidak percaya diri, membuat anak menjadi pendendam. Kalau keseringan kita anak langsung dihukum, posisi kita sebagai penghukum pasti bakal dendam. Ditulis kan. Itu 2 posisi itu kita coba mulai hindari mulai saat ini Bapak Ibu. Minimal kita ada di posisi ke-3, 4 dan bahkan 5, walaupun itu masih sangat jauh lah untuk posisi yang manajer itu ya. Minimal posisi teman atau posisi pemantau. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu, penyelesaian sebuah masalah dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang keduanya, validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiganya, menanyakan keyakinan. Yang harus pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas anak dulu. Kenapa? Karena kita harus membuat anak dari posisi anak gagal menjadi posisi anak yang sukses. Artinya setelah mereka melakukan kesalahan pasti mereka merasa gagal, salah ya. Tapi kita panggil, kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara ada quote-quote yang ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini ya. Atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kita stabilkan dengan minimal dua kalimat itu. Jadi panggilkan dulu, kenapa kamu kesini? Dipanggil kenapa? Tahu tidak kesalahan kamu apa? Ya Bu, saya mencontek. Ya Bu, saya minggat. Ya, kita sampaikan dengan bahwa stabilkan identitas mereka dengan cara setiap orang pasti melakukan salah, gitu kan? Tidak kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian validasi kebutuhannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan tidak minggat, ada nggak cara lain dengan tidak minggat atau bagaimana ya dengan tidak mencontek, misalkan kasusnya seperti itu. Dan tergantung kasus yang kita hadapi. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan itu kepada murid. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Makanya langkah awal kita kembali lagi ke kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah nanti tentunya. Ya harus itu biar nanti melakukan segitiga restitusi itu. Tahapan ketiganya meyakinkan, menanyakan keyakinan itu tinggal membalikan ya apa yang hal yang ininya, kemudian kamu ingin menjadi seperti apa. Itu bisa ditanyakan dengan kasus yang mereka alami, kesalahan yang mereka alami, kita bisa tanyakan ya. Walaupun keyakinan kelasnya belum ada, itu juga bisa ya. Apa-apa yang ingin disepakati dan ingin menjadi seperti apa. Selanjutnya, ini satu lagi penerapan contoh penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Rahmat, duduk ya. Rahmat, tahu nggak kenapa Rahmat dipanggil ke sini sama Bapak? Kemarin waktu ujian semester saya membawa contekan Pak. Oh, gitu. Coba ceritakan kronologisnya bagaimana? Iya, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruangan. Oh begitu. Bapak yakin tidak ada siswa yang sempurna ya. Dan kamu sudah bagus, sudah baik, mau mengakui kesalahan yang kamu lakukan.
Iya Pak, saya minta maaf Kenapa kami menghukum ente? karena pelajarannya begitu sulit, jadi saya membawa catatan kecil. Saya minta maaf Pak. Baik, tindakan itu sudah benar atau salah? Salah, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun dan bertanya kepada guru matkul apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Bagus. Bapak Ibu guru pasti dengan senang hati akan membantu kalian dalam pembelajaran. Terima kasih ya. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Ya, itu contoh restitusi. Jadi sampai si anak mengeluarkan solusi untuk permasalahan yang dia hadapi. Jadi bukan kita yang memberikan solusinya, tapi harus benar-benar itu keluar dari dalam diri anak itu sendiri untuk segitiga restitusi. Kan kemudian tadi harus ada menstabilkan identitas dulu. Jangan sampai si anak itu terus merasa gagal, merasa salah, tapi kita stabilkan dengan cara tadi bahwa tidak hanya kamu yang melakukan ini, tidak semua orang selalu berbuat baik gitu kan, pasti pernah merasakan pernah melakukan kesalahan gitu. Nah itu tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Bapak Ibu, slide-nya sudah tulisan itu, sepertinya sudah. Terima kasih ya. Dalam hal ini, dalam penerapan disiplin positif di sekolah kita, yang pasti yang harus pertama kita lakukan itu tadi, yaitu minimal membuat kesepakatan kelas. Itu yang paling rendah, yang paling dasar, bukan paling rendah, yang paling dasar, karena semua aktivitas yang ada di sekolah kita itu yang paling banyak yaitu di dalam kelas. Itu buatkan itu dulu, kemudian lakukan posisi kontrol kita. Jangan sampai dia ada di posisi ke-1 dan ke-2, minimal 3 dan 4 dan 5 itu kalau kita sudah bisa mencapai tahapan itu, karena memang cukup sulit untuk mencapai tahapan posisi kontrol sebagai manajer. Minimal kita jangan melakukan posisi kontrol kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kita sedikit-sedikit tinggalkan yang itu, karena kebudayaan itu bukan dilakukan hanya sekejap aja, tapi dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu lama, sehingga itu bisa membudaya ya, menjadi sebuah kebudayaan, membudaya di suatu tempat. Nah, untuk budaya positif di sekolah kita juga, kita jangan putus asa dengan kolaborasi kerjasama. Kita diawali dengan membuat kesepakatan kelas itu, kita lanjutkan dengan memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol yang mana terhadap perlakuan terhadap anak-anak kita. Itu insya Allah kita bisa lakukan dengan cara berkolaborasi. Mulai nanti momen yang paling dekat, yaitu tahun ajaran baru ini, kita mulai hal-hal positif ini. Kita mulai hal-hal positif ini dengan bekerja sama, berkolaborasi Bapak Ibu, karena tadi perubahan yang besar tidak akan bisa terjadi kalau kita hanya merubah diri kita sendiri saja, tapi perubahan yang besar akan menjadi sebuah perubahan yang nyata ketika kita bisa bekerja bersama, berkolaborasi. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.